Shalom Sobat Muda, senang kembali bisa menyapa Anda semua dan saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang diberkati dan dalam lindungan Tuhan. Dalam kesempatan ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan kepada saudara dari Injil Markus pasal 4 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan firman ini kepada saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Sobat muda yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita akan belajar tentang bersama Yesus kita pasti bisa. Tentu hari-hari ini kita sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kita sering diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Tapi satu hal yang pasti bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan, persoalan yang kita alami. Kalau kita melihat dalam pembacaan ini berbicara tentang bagaimana situasi murid-murid dan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Mereka sedang mengalami pergumulan yang besar, persoalan yang begitu rumit yang mereka alami. Persoalannya adalah perahu yang mereka pakai mulai penuh dengan air, kata firman Tuhan. Dan secara manusia, mungkin mereka akan merasa ketakutan. Pasti mereka akan merasa panik. Dalam situasi itulah, mereka mulai berkata kepada Tuhan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kadang dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kadang kita mulai berkata kepada Tuhan, "Tuhan, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Saya mau mengajak bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, segala sesuatu, pergumulan seberat apapun, kita pasti akan bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Pertama, mengapa pergumulan, persoalan hidup pasti akan terselesaikan apabila kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Pertama, karena Tuhan akan memberikan kita jalan keluar kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita, Tuhan memberikan solusi yang terbaik kepada murid-muridnya ketika mereka sedang mengalami persoalan dan pergumulan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu mempercayakan hidup kita, persoalan dan pergumulan kita kepada Tuhan? Karena segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita melihat ketika murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kita melihat respon Tuhan dalam ayat 39 yang berkata, ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sobat muda yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus kepada danau, kepada anginnya berkata, "Diam, tenanglah." Secara logika kita ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Yesus berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Secara manusia mungkin kita menganggap bahwa ini sesuatu yang mustahil. Tapi saya mau berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu pasti. Kalau kita melihat dalam bagian ini juga, marilah kita meresponi bahwa kebenaran ini akan menguatkan kita. Kebenaran ini akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jaminan jalan keluar dari setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami hidup menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami tidak bersungguh-sungguh dalam menyerahkan diri kami. Dan kami lewat perenungan firman Tuhan ini akan terus berkomitmen untuk mau merenungkan, untuk mau menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sharing firman Tuhan pada kesempatan ini, dan biarlah ini menjadi berkat untuk teman-teman semua. Shalom.